Anda kembali di Warta Istana. Pemirsa, Presiden Joko Widodo pada pekan lalu menerima kedatangan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar di Istana Merdeka, Jakarta. Saat tiba di Kompleks Istana, Antasari mengatakan kunjungannya adalah untuk mengucapkan terima kasih karena Presiden sudah mengabulkan permohonan gerasi untuknya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis sore 26 Januari 2017. Setelah dinyatakan bebas pada 10 November 2016 lalu, mantan terpidana kasus pembunuhan Antasari Azhar mengatakan ingin menemui Presiden untuk berterima kasih karena Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan gerasi yang diajukan oleh Antasari. Rasanya terima kasih atas gerasi yang sudah diberikan beliau. Belum gerasi saya turun, baru dijawab setelah gerasi turun. Maka sekarang baru saya kesini. Ya. Tindak lanjut kasus Bapak yang menyatakan bahwa ada. Loh, nanti saya terlambat sesuai jadwalnya. Beri kesempatan dulu ya. Nanti ditunggu ya, makasih Pak. Nanti pulang baru kita ketemu. Oke Pak. Oke. Setelah bertemu Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tertutup kurang lebih selama 1,5 jam, saat dimintai keterangan oleh awak media, Antasari enggan berkomentar. Hal itu dipilihnya dengan alasan sakit batuk. Kemarin dari pagi sampai malam saya nggak ada tidak. Antasari boleh maju sedikit Pak. Saya batuk. Sebelumnya, tim kuasa hukum Antasari mengajukan gerasi pada Juli 2015 lalu. Setelah menerima surat permohonan gerasi tersebut, Presiden Joko Widodo mengkaji aspek yuridis dan kemanusiaan. Presiden menerbitkan kepres karena ada pertimbangan yang disampaikan Mahkamah Agung yang isinya mengurangi hukuman selama 6 tahun dari total hukuman 18 tahun. Dari Jakarta, Garnis Kiani, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara, Muartaga. Akan diteruskan ya Pak? Ditangkapnya Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar dalam operasi tangkap tangan oleh KPK membuat posisinya kosong. Sehingga Presiden Joko Widodo akan segera membentuk panitia seleksi untuk menggantikannya. Perekrutan akan dilakukan dengan pola terbuka. Penutupan informasi perpajakan dalam pasal 21 UU 11 2016 tanpa memberikan. Ditetapkannya Patrialis Akbar sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 25 Januari lalu, membuat adanya kekosongan di salah satu kursi Hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk itu Presiden Joko Widodo akan membentuk panitia seleksi untuk merekrut calon pengganti Patrialis. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam kunjungan kerjanya di Boyolali, Jawa Tengah pada 30 Januari. Dia memilih perekrutan dengan pola terbuka melalui pansel. Dengan begitu Presiden akan mendapatkan laporan secara penuh dan ada permintaan kepada Presiden untuk itu. Masyarakat pun bisa secara langsung memberikan masukan-masukan. Dan ya akan kita dapatkan yang mempunyai kualitas, yang mempunyai integritas, yang mempunyai kemampuan untuk duduk di MK. Ya. Patrialis terjaring OTT KPK atas dugaan suap terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dengan mengamankan 11 orang di 3 lokasi yang berbeda di Jakarta. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Denny Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan keprihatinan atas ditangkapnya Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar dalam sebuah operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sisi lain, dia mengapresiasi kinerja KPK yang secara konsisten terus berupaya menegakkan hukum dalam memberantas korupsi di tanah air. 3. Penutupan informasi perpajakan dalam pasal 21. Presiden Joko Widodo melalui juru bicara Kepresidenan Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan prihatin terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar yang terjerat kasus korupsi. Di sisi lain, Presiden mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang dengan sigap berhasil membongkar kasus korupsi yang dilakukan oleh salah satu hakim MK melalui operasi tangkap tangan. Jadi ini bukan kali pertama ya, tentu menjadi keprihatinan semua, termasuk Presiden
prihatin sekali, di mana Mahkamah Konstitusi ini kan sebagai benteng terakhir konstitusi ya untuk dalam kaitan dengan hukum ya. Dan ini untuk yang kedua kali di tengah-tengah upaya semua pihak untuk melakukan pemberantasan korupsi, masih ada hakim yang tertangkap oleh KPK. Dalam kasus ini KPK melakukan OTT terhadap Patrialis Akbar pada Rabu malam 25 Januari di Jakarta Pusat. Patrialis diduga telah menerima pemberian suap yang ketiga dengan total mencapai 2,15 miliar rupiah. Uang itu diduga terkait Judicial Review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Dari Jakarta, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Joko Widodo akhirnya memberikan tanggapan atas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang warga dari 7 negara berpenduduk mayoritas Muslim untuk masuk ke negaranya. Hal itu menurut Presiden tidak perlu dikhawatirkan mengingat Indonesia tidak termasuk di antara 7 negara yang dilarang mendapatkan visa ke negeri adidaya tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengeluarkan kebijakan yang melarang masuk imigran dari sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim, sehingga menimbulkan pro dan kontra tidak hanya di negara adidaya tersebut tapi juga dunia. Walaupun begitu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan tidak perlu resah karena kebijakan tersebut tidak berdampak langsung ke Indonesia. Dalam kunjungan kerja di Boyolali, Jawa Tengah pada 30 Januari, Presiden menegaskan prinsip konstitusi Indonesia telah secara jelas dan tegas untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan. Kita kan tidak terkena dampak dari kebijakan itu. Prinsip saya kira konstitusi kita jelas bahwa yang namanya keadilan, yang namanya kesetaraan itu harus terus diperjuangkan. Tapi kita kan tidak kena dampak apa-apa dari kebijakan itu. Seperti diketahui, pada 27 Januari, Trump menandatangani 10 perintah eksekutif, di mana salah satunya melarang visa bagi warga dari 7 negara berpenduduk mayoritas Muslim masuk ke Amerika Serikat, yakni Suriah, Irak, Iran, Somalia, Libya, Sudan, dan Yaman selama 90 hari ke depan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Warta Istana masih akan kembali dengan warta tentang Presiden yang kembali membagikan KIP kepada anak yatim. Jangan kemana-mana.